Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang pengertian array atau biasa disebut larik dalam algoritma. Array itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai variabel yang berindeks. Setelah menyimak video ini, diharapkan nanti Anda dapat mengerti tentang yang pertama maksud dari array, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabel array, yang ketiga bagaimana cara memberikan nilai pada array, dan yang terakhir adalah cara mengambil nilai dari sebuah array. Untuk memahami array atau variabel berindeks ini, kita coba membandingkannya dengan variabel yang tidak berindeks. Di sini contohnya adalah sebuah variabel yang bernama x dan memiliki nilai 3. Ini variabel x ini tidak memiliki indeks. Ini adalah variabel biasa. Kalau kita bandingkan dengan variabel y ini memiliki indeks yang dilambangkan dengan buka dan tutup kurung siku, ya. Dan diantara kurung tersebut ada nilai indeksnya. Jadi y1 berarti menunjukkan bahwa y itu adalah variabel berindeks atau array dengan nomor indeks sama dengan 1. Nilainya adalah 4, kemudian di sini y6 itu nilainya adalah 3. Mungkin lebih jelasnya bisa diilustrasikan di gambar di bawah. Jadi y itu adalah sebuah variabel yang berindeks memiliki 6 indeks dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, masing-masing indeks itu memiliki nilai yang berbeda. Y1 nilainya 4, Y2 nilainya 3, Y3 nilainya 8, dan seterusnya. Y6 nilainya adalah 3. Kalau kita lihat tipe data dan indeks dalam array, yang pertama tipe data dalam sebuah array itu harus sama. Sekali lagi, tipe data dalam sebuah array harus sama. Jadi misalnya ada sebuah array A, ya, memiliki misalnya 42 indeks, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Kalau pada A1 ini isinya misalnya adalah sebuah karakter, misalnya B, A2 itu tidak boleh tipenya yang lain selain karakter. Misalnya kalau yang kedua ini tipenya misalnya boolean, jadi isinya true, ini tidak boleh. Atau A3 ini adalah misalnya bilangan real 0,6 misalnya, ini juga tidak boleh. Jadi dalam sebuah array semua tipe datanya itu harus sama. Kalau karakter berarti di sini harus isinya karakter juga. Misalnya ini ya 3 C, lalu kemudian misalnya ini B kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, indeks array merupakan bilangan integer berurutan dan tidak boleh negatif. Jadi indeks, ya, ini indeks itu harus integer yang berurutan, tapi tidak boleh negatif. Boleh mulai misalnya dari 0, dan ini harus berurutan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalnya mulai dari 0, 2, 4, dan seterusnya, ini tidak boleh, ini tidak berurutan. Atau misalnya mulai dari minus 1, 0, 1, 2, ini juga tidak boleh. Jadi indeks array itu harus integer berurutan dan tidak boleh negatif. Mana cara mendeklarasikan array? Ya, secara umum di dalam algoritma, cara mendeklarasikan array hampir sama dengan mendeklarasikan variabel biasa. Hanya di sini harus ada keterangan bahwa variabel tersebut adalah array, jadi ditulis array, kemudian dibuat range array tersebut dan tipe datanya. Ya. Kalau variabel biasa itu hanya nama, kemudian titik 2 tipe. Dalam pemrograman tentu saja bisa berbeda-beda, tapi dalam algoritma standar itu harus diberikan nama, kemudian range ataupun indeks. Jadi range itu terdiri dari indeks, mulai indeks keberapa sampai indeks keberapa, kemudian tipe datanya apa. Ya. Ini sebagai contoh misalnya, berarti ini ada sebuah array bernama A. Kemudian indeksnya berarti mulai dari 1 sampai 10, tipenya adalah tipe karakter. Berarti jika kita memberikan nilai A, misalnya A1 sama dengan misalnya 3, ini akan error karena 3 ini bukan karakter. Boleh 3 tapi harus kita beri tanda petik, berarti itu menunjukkan bahwa 3 itu adalah bukan 3 nilai tapi merupakan karakter. Kemudian misalnya B
Ini adalah array dengan indeks 1 sampai 10, kemudian tipenya boolean. Jadi tidak boleh misalnya B1 atau B10 misalnya sama dengan 6. Ini tidak bisa. Jadi harus tipenya boolean, itu true atau false. Misalnya ini true. Atau misalnya kita memberikan nilai pada indeks di luar dari range-nya, itu juga tidak boleh. Misalnya B11 ini sama dengan false misalnya, walaupun nilainya betul tapi di sini di luar dari range-nya. Itu juga misalnya C, berarti namanya C, kemudian indeksnya mulai dari 0 sampai 100, tipenya adalah string. Jadi kita bisa memberikan misalnya C0 sama dengan misalnya untan, seperti ini ya. Kemudian D, contohnya nama variabelnya adalah D, kemudian ini adalah array dengan indeks 0 sampai 1000. Jadi boleh D0 sampai D1000. Sedangkan tipenya adalah integer. Nah, cara memberikan nilai pada array, misalnya kita punya 4 array A, B, C, B yang masing-masing berbeda indeksnya dan tipenya. Cara memberikannya seperti yang sudah dibahas sedikit pada slide sebelumnya. Misalnya kita memberikan nilai A 3 sama dengan, karena tipenya char berarti yang diberikan nilainya juga harus bertipe char. Misalnya ada X besar seperti ini ya. Untuk B misalnya kita berikan misalnya B1 sama dengan false. Kemudian untuk contoh C misalnya C100 itu sama dengan misalnya untan. Ingat beda char dengan string. String itu bisa lebih dari satu char. Kemudian kalau D misalnya kita D500 punya integer, misalnya D500 sama dengan 1001. Nah, manipulasi untuk memberikan nilai pada array ini ya bisa dengan menggunakan struktur looping. Jadi misalnya kita ingin memberikan nilai array D antara 0 sampai 1000 yang isinya setiap array itu ya adalah angka 2. Jadi diisi angka 2 semua. Bisa seperti ini, jadi for X sama dengan 0 to 1000, karena indeksnya mulai dari 1000 do, maka nilai D X sama dengan 2. Nah, berarti di sini akan ada pengulangan dari mulai X sama dengan 0 to 1000, kemudian dari mulai X-nya 0 maka D0 sama dengan 2, X pada X-nya sama dengan 1, D1 sama dengan 2, sampai pada saat X sama dengan 1000, D1000-nya juga sama dengan 2. Ya, dengan satu baris perintah ini variabel array D itu semua indeksnya akan bernilai 2. Sekarang sebaliknya, bagaimana cara mengambil nilai dari array? Cara mengambil dari array tinggal dibalik. Misalnya kita ingin mengambil nilai pada array 10 A10, dan kemudian kita masukkan ke variabel non array ya. Misalnya kita punya tipe data yang lain ya, maksudnya variabel yang lain, misalnya variabelnya adalah P ya. Variabel P ini tipenya char. Jadi kita akan mengambil nilai dari array A, kita masukkan ke P, makanya tipe P harus sama dengan tipe data dari array A. Nah, jadi cara mengambilnya seperti biasa. Jadi dimasukkan P-nya dari A, misalnya A1. Maka dengan cara ini nilai yang ada pada array A indeks 1 ya, yang tipenya char akan dimasukkan ke P. Dan ini yang harus diingat, tipenya harus sama. Jadi tipe P char itu bisa dimasukkan nilai A yang juga bertipe char. Jadi tidak bisa misalnya P ini kita masukkan nilai misalnya B10. Ini tidak bisa karena tipe B itu adalah boolean. Sekarang kita akan bahas tentang array 2 dimensi. Pada slide-slide sebelumnya contoh-contohnya adalah array 1 dimensi.
array 2 dimensi itu sama sebenarnya dengan 1 dimensi, bedanya hanya pada indeksnya. Indeksnya memiliki dua jenis indeks, yaitu yang biasa disebut dengan baris dan kolom. Jadi baris dan kolom. Nah, bedanya misalnya tadi ada y, ada variabel y, itu kita deklarasikan sebagai array, misalnya 1 sampai 6 ya, sebagai integer misalnya. Nah, kalau di sini 2 dimensi itu z ya. Bedanya hanya pada indeksnya itu dari barisnya itu adalah yang warna hijau. Jadi ada 3, 1 sampai 3, kemudian koma, kolomnya 1 sampai 6. Tipenya sama. Jadi bedanya hanya deklarasi pada indeksnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melihat nilainya ya. Ingin melihat nilainya, misalnya nilai z 1,3 ya, z 1,3 kita tinggal lihat yang pertama ini adalah baris, kemudian yang kedua adalah kolomnya. Jadi 1,3 barisnya adalah baris 1, kolomnya adalah kolom 3, berarti nilainya adalah 8 ya. Kalau z 3,1 berarti barisnya baris ketiga, kolomnya kolom ke 1, berarti nilainya adalah 4. Kalau ditanyakan berapa z 2,6 ya, ingat yang pertama adalah baris kedua kolom ke-6 ya. Jadi nilainya adalah 11. Kemudian terakhir z 6,2. Nah, baris ke-6 ini tidak ada karena indeks barisnya hanya sampai 3, berarti nilai z 6,2 ini tidak ada. Demikian penjelasan tentang array, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.